Tadi saya lewat depan rumah yang ada pohon mangganya itu. Rumahnya cukup besar, halamannya cukup luas, keadaannya juga bersih. Tapi kenapa terlihat sepi sekali ya? Siapa yang tinggal di sana? Saya kurang tahu juga sih, soalnya saya juga baru bekerja beberapa hari di sini. Tetapi yang saya dengar ada sepasang suami istri yang tinggal di sana, dan yang saya dengar juga mereka jarang ada di rumah karena keduanya bekerja. Tapi kalau tidak salah, ibu dari istri yang punya rumah juga tinggal di sana. Informasi apa lagi yang kira-kira kamu tahu tentang keluarga itu? Cari informasi pada perawat lain yang sudah bekerja di sini. Keluarga itu memang tertutup, jadi banyak perawat yang masih susah mencari informasi dari mereka. Bagaimana kalau kita coba berkunjung ke sana nanti sore? Kita juga harus melakukan survei kesehatan terhadap lansia kan? Kalau kamu sendiri saja bagaimana? Soalnya saya harus melakukan perawatan keluarga untuk keluarga yang tinggal di ujung gang sana. Oke, baiklah. Nanti saya sendirian juga tidak apa-apa. Assalamualaikum, selamat sore. Assalamualaikum, selamat sore. Kayaknya nggak ada orang. Apa mungkin lagi pergi ya? Ya sudahlah, besok saja saya kesini lagi. Ada apa, Sus? Ada yang bisa saya bantu? Jadi begini Bu, saya mau tanya apakah benar ini rumah Bu Aisyah? Iya, Sus, benar. Tapi akhir-akhir ini, selama Bu Aisyah masuk ke masa lansia, Bu Aisyah sudah jarang terlihat. Apakah Ibu tahu mengapa hal tersebut dapat terjadi? Saya kurang tahu, Sus, padahal tingkat sosialnya di lingkungan ini sangat tinggi. Wah, sangat disayangkan sekali ya Bu. Iya, Sus, makanya kami selaku tetangganya merasa kehilangan sosok Bu Aisyah yang dulu. Baik, terima kasih ya Bu atas informasinya. Sama-sama, Sus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa ya? Selamat sore Mbak. Saya Mitra dari Puskesmas Pelita. Iya, ada apa ya? Seingat saya tidak memanggil perawat untuk kesini. Maaf sebelumnya Mbak. Saya kesini berniat untuk berkunjung karena kami dari Puskesmas Pelita sedang melakukan survei kesehatan di lingkungan sekitar Puskesmas. Tapi di sini tidak ada yang sakit, Mbak. Maaf ya. Saya juga mau berangkat menjemput anak saya les. Baiklah Mbak, kalau begitu saya permisi dulu. Terima kasih Mbak. Maaf sebelumnya jika saya mengganggu. Iya, iya. Tolong, tolong. Mari saya bantu. Ibu sekarang coba ikuti saya ya. Tarik nafas dalam. Hembuskan. Tarik lagi. Hembuskan pelan-pelan. Tarik lagi. Hembuskan lagi pelan-pelan. Baiklah, bagaimana perasaannya, Bu? Alhamdulillah sudah agak mendingan. Syukurlah kalau begitu, Bu. Saya merasa lega. Mbak siapa ya? Perkenalkan, Bu, saya Mitra, perawat dari Puskesmas Pelita. Saya Ibu Aisyah, ibu dari Okta. Oh iya, Bu. Sekarang apa yang Ibu rasakan? Saya terasa sesak, terus sakit sekali. Coba Ibu gambarkan sakitnya itu seperti apa, Bu? Kayak ditindih gitu, Nak.
Ibu sudah berapa lama merasakan sakit seperti ini? Dari 3 tahun yang lalu, Nak. Selain sesak dan nyeri, apa ada lagi yang sering ibu rasakan? Misal saya jalan cukup jauh, biasanya saya langsung lemas. Jadi, kalau saya mau keluar rumah, biasanya saya duduk dulu di depan pintu. Kemudian saya baru jalan lagi untuk keluar. Kalau begitu, saya boleh periksa tekanan darah ibu? Boleh, silakan, Nak. Sebelumnya, ibu sudah pernah ke rumah sakit atau puskesmas? Setahun yang lalu, setelah suami saya meninggal, saya sempat pingsan. Kemudian langsung dibawa ke rumah sakit. Namun, anak saya bilang kalau saya hanya syok saja. Baiklah Bu, kalau begitu sebaiknya ibu istirahat saja. Nanti kalau diperbolehkan, saya mau berkunjung lagi ke sini melihat kondisi ibu. Bagaimana Bu? Senang hati, Nak. Terima kasih Bu, selamat beristirahat. Begini Mbak, kalau diperbolehkan, saya ingin melakukan pengkajian terhadap penyakit yang diderita oleh Ibu Aisyah. Bagaimana Mbak? Ini buat apa? Penelitian aja ya? Enggak kok Mbak, saya ingin melakukan pengkajian dan intervensi terhadap Ibu Aisyah. Semoga nanti ke depannya kita bisa sama-sama meminimalisir keluhan-keluhan yang dirasakan oleh Ibu Aisyah. Bagaimana Mbak? Kalau Mbak niatnya mau bantu ibu saya, ya nggak apa-apa sih. Syukurlah kalau begitu. Tadi saya dengar Ibu pernah dibawa ke rumah sakit setahun yang lalu. Apakah benar Mbak? Iya, Sus. Setelah ayah saya meninggal, ibu saya langsung shock, langsung dibawa lari ke rumah sakit dan langsung diperiksa. Bagaimana hasil dari pemeriksaan? Dokter bilang ibu saya menderita jantung koroner. Maaf Mbak, saya mau bertanya, apa sebelumnya Ibu ada riwayat merokok? Ibu saya tidak merokok, tetapi ayah saya merokok. Tunggu sebentar ya, Sus. Ini hasil pemeriksaan setahun yang lalu. Boleh saya lihat Mbak? Boleh, Sus. Apa Ibu Aisyah tahu tentang kondisinya Mbak? Saya belum berani kasih tahu, Sus. Saya takut nanti jadi stres. Tolong ini dirahasiakan ya, Sus. Baiklah, kalau permintaan Mbak begitu, saya akan coba rahasiakan. Terima kasih, Sus. Di rumah ini yang tinggal siapa saja ya Mbak? Saya tinggal bersama suami dan anak saya. Anak Mbak umur berapa? Anak saya berusia 7 tahun. Kalau anak Ibu Aisyah yang lain bagaimana Mbak? Kakak saya yang pertama tinggal dan bekerja di Jawa, dan kakak saya yang kedua tinggal bersama suaminya di Kalimantan. Maaf sebelumnya Mbak, saya ingin menanyakan hal yang cukup sensitif. Mau nanya apa ya? Saya dengar orang-orang di rumah ini jarang berinteraksi keluar semenjak Bu Aisyah memasuki masa lansia. Kalau boleh saya tahu, kenapa ya Mbak? Bukan jarang berinteraksi, Sus. Karena saya dan suami saya bekerja, liburnya hanya hari Sabtu dan Minggu. Itu kalau hari Sabtu dan Minggu anak saya mengajak untuk rekreasi, jadi saya jarang bertemu dengan tetangga yang lain. Jadi Ibu Aisyah tinggal sendiri di rumah Mbak. Saya tidak mungkin mengajak jalan-jalan kan? Saya mau menjemput anak saya. Apakah pengkajiannya sudah selesai? Sudah Mbak, kalau begitu saya permisi pulang. Kalau besok saya kesini lagi bagaimana Mbak? Iya, boleh. Tapi besok saya tidak di rumah. Untuk pengkajiannya, Mbak bisa melakukannya dengan ibu saya. Tapi seperti yang saya bilang tadi ya Mbak, jangan membicarakannya atau memberitahu kepada ibu saya. Baik Mbak, terima kasih sebelumnya. Iya, sama-sama. Sus, apakah benar ini rumahnya?
Ya benar Bu, kemarin katanya Suster Mitra yang udah bikin janji untuk hari ini. Iya, kemarin saya sudah bikin janji. Kata anaknya Bu Aisyah, kita bisa melakukan pengkajian langsung ke Bu Aisyah. Kita pencet saja belnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mitra. Masuk nak. Gimana keadaan Ibu? Alhamdulillah sudah agak mendingan nak. Jadi begini Bu, kembalinya saya ke sini bersama rekan-rekan saya bertujuan untuk melakukan terapi terhadap Ibu. Apakah Ibu bersedia? Bersedia nak. Monggo suster dan Ibu konselor memulai kegiatannya. Baik Bu, sebelumnya apakah ada keluarga Ibu yang bisa mendampingi? Kebetulan ada menantu saya nak. Sebentar, saya panggilkan dulu. Nah, berhubung Masnya sudah datang, kita mulai sekarang ya Bu. Iya nak. Begini, setelah rekan saya melakukan pengkajian fisik terhadap Ibu dan pengkajiannya melalui wawancara, serta berdasarkan diagnosis dokter yang saya lihat dan yang saya baca di catatan medis yang Mbak Okta tunjukkan kemarin, saya membuat beberapa hal yang perlu dilakukan Ibu Aisyah. Saya berharap Mbak Okta dan Mas Aldi juga ikut sama-sama membantu Ibu untuk melakukan beberapa hal ini. Jadi kira-kira saya dan ibu saya ini harus bagaimana ya Sus? Monggo Bu Konselor jika ingin memaparkan. Baik, jadi begini Ibu, usahakan Ibu jangan banyak melakukan gerakan yang berlebih. Apalagi misalnya Ibu saat duduk terus langsung berdiri atau berjalan. Itu membuat perubahan ritme jantung yang sangat cepat. Jadi usahakan Ibu berjalan dengan santai saja, kan berat badan Ibu juga berlebih. Saya berharap juga Mbak Okta dan Mas Aldi bisa tetap mengontrol keadaan Ibu. Oh iya Sus, nanti saya akan mengontrol kondisi ibu saya ini. Nambah, kalau nanti misalnya Ibu masih merasakan sesak nafas, disandarkan ke kursi aja Mas, atau kalau di kamar, bantalnya ditinggikan sampai Ibu merasakan nyaman. Nanti saya juga akan mengajarkan Ibu teknik relaksasi dan pernapasan dalam. Jadi kalau misalnya merasa dadanya sesak, bisa digunakan, paling tidak bisa mengurangi sesak yang Ibu rasakan. Baik nak. Nah, ini saya juga sudah siapkan daftar menu makanan harian untuk Ibu. Di sini juga ada kebutuhan kalori tiap harinya. Terus ada juga resep masakannya kalau Ibu mau coba masak sendiri. Saya dapat resep masakan baru ya. Iya Bu. Kalau mau jalan-jalan atau rekreasi, Mas juga bisa mengajak ibunya. Karena dengan begitu ibu bisa menyegarkan pikirannya dan bermain dengan cucu juga bisa menjadi obat yang cukup baik untuk mengurangi stres. Jadi kalau ibu saya ini mau diajak jalan-jalan, bisa ya Bu? Insya Allah bisa Mas, asal kondisinya terus diperhatikan. Nanti saya akan coba juga ajarkan senam jantung untuk ibu agar bisa mengurangi rasa keluhan-keluhan yang sering ibu rasakan. Baiklah nak, itu mau belajar semuanya kapan? Kalau boleh, besok saya akan kesini lagi untuk mengajarkan teknik nafas dalam yang sudah saya katakan tadi. Boleh nak. Saya boleh masuk ke kamar? Soalnya saya mau istirahat dulu. Oh baik Ibu, selamat istirahat ya Bu, terima kasih. Sama-sama nak. Maaf sebelumnya, saudara Mas dan mbaknya yang lain tahu nggak kondisi kesehatan Ibu?
mereka tahu sus, mereka juga sering menelpon saya dan menelpon ibu untuk mengetahui perkembangan kesehatan dari ibu sendiri. Syukurlah kalau saudara Mas dan Mbaknya tahu. Ya, saya sarankan kalau bisa kedua saudara Mbak tetap menjaga komunikasi dengan ibu. Kalau bisa sih dijenguk, ibu sudah kehilangan suaminya. Jadi dia sangat membutuhkan perhatian dari anak-anaknya. Mereka setiap lebaran pasti pulang kok, Sus. Jadi alhamdulillah setahun sekali pasti kita kumpul. Alhamdulillah, berarti Mbak dan saudaranya tetap mengontrol kesehatan ibu walau dari jauh. Pikiran dan emosi ibu harus tetap stabil, Mbak. Kalau bisa jangan sampai ada kejadian atau lain hal yang buat ibu jadi shock. Usahakan ibu happy terus, Mbak, biar badannya tetap sehat. Kita saling kerjasama ya Mas, Mbak, buat menjaga kondisi ibu tetap stabil. Terima kasih ya, Sus. Saya baru tahu kalau ada perawat keluarga seperti ini. Kalau tahu dari dulu, saya akan menggunakan perawat keluarga untuk memonitor ibu. Insya Allah saya akan berusaha semampu saya ya Mbak. Kalau begitu saya permisi ya Mbak, Mas, masih ada yang harus dikerjakan. Baiklah, Sus. Terima kasih. Sama-sama. Kalau begitu saya permisi ya Mbak, Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sepertinya kita akan pergi ke beberapa tempat untuk liburan dan mengajak ibu agar ibu tidak mudah jenuh. Iya juga. Lagian kata perawat ibu boleh dibawakan untuk mau refreshingkan pikiran. Nah, jika begitu, kita langsung siap-siap aja. Kamu langsung bilang sama ibu ya. Baiklah. Ibu mau ikut liburan keluar? Mau pergi kemana, Nak? Kemana saja, Bu, asalkan ibu senang. Semoga dengan membawa ibu liburan, ibu bisa menenangkan pikiran dan tidak mudah bosan. Ibu tenang saja, kan kata perawat ibu boleh untuk keluar liburan. Ibu siap-siap ya, setengah jam lagi kita akan pergi. Bagaimana? Udah siap semua? Kalau sudah siap semua, mari kita berangkat. Sudah, ayo. Nak, nafas ibu sesak dan susah untuk bernafas, Nak. Biar saya periksa terlebih dahulu ya, Mbak. Baik, Sus. Permisi Mbak Okta, Ibu Aisyah sudah saya lakukan pengecekan dan alhamdulillah sekarang sudah membaik. Syukurlah, saya panik sekali. Kalau boleh tahu apa yang terjadi sama Ibu Aisyah hingga bisa seperti ini? Kami tadi hanya ingin liburan, tapi baru beberapa perjalanan penyakit ibu sudah kambuh. Begitu. Mbak Okta tenang saja ya, rekan saya sedang melakukan pemeriksaan sedikit terkait tentang kondisi Ibu Aisyah. Ibu, bagaimana kondisinya sekarang? Apakah sudah lebih baik dari sebelumnya? Sudah, Sus. Baiklah, kalau begitu, ini hasil pemeriksaannya akan saya berikan kepada dokter terlebih dahulu sebelum pemeriksaan selanjutnya. Baik, Sus. Terima kasih. Dok, ini hasil pengkajian dari Ibu Aisyah. Oh iya, baik, saya periksa terlebih dahulu. Baik dok, saya permisi dulu. Baik, Sus, terima kasih. Pak, gimana kondisi ibu? Kakak, kondisi ibu sudah lebih baik, Kak. Mungkin sebentar lagi boleh pulang, hanya tinggal menunggu hasilnya saja. Syukurlah. Nak Sinta, kamu datang. Bu, tadi Okta nelpon, katanya penyakit ibu kambuh, makanya Sinta datang untuk menjenguk ibu. Seharusnya anak harus datang kan, Bu? Mbak Okta, ini hasil dari pemeriksaan dan Ibu Aisyah sudah boleh pulang ya.
Dan untuk antisipasi, Ibu Aisyah bisa disuruh untuk istirahat agar nanti bisa pulih kembali. Baik, Sus, terima kasih. Kalau begitu, kami izin pulang terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak Eca. Kak Eca datang ke sini. Iya, kakak khawatir dengan kondisi ibu, jadi kakak memutuskan untuk kesini. Suami kakak tidak ikut. Tidak, dia sedang sibuk dengan kerjaannya, dan dia cuma kirim salam saja untuk ibu. Baiklah, tidak apa-apa. Ya sudah, ayo. Ibu ada di kamar. Iya ayo. Ibu, Kak Eca datang. Iya bu, aku khawatir, jadi aku memutuskan untuk menjenguk ibu. Kak Eca nggak perlu khawatir. Ibu sekarang sudah baik-baik saja. Sudah, karena kita sebagai anak-anak ibu sudah kumpul semua, untuk sementara ini kita beri waktu untuk bersama ibu ya, agar ibu tetap tenang. Syukurlah kita semua bisa berkumpul lagi. Terima kasih ya, Nak. Sudah mau berkumpul lagi untuk menemani ibu. Iya ibu, sama-sama. Kami kan anak ibu, jadi ibu tenang saja ya, kami akan selalu ada. Benar itu, Okta juga akan selalu menjaga ibu di sini. Terima kasih ya anak-anakku. Ibu sudah merasa sangat tenang dan bahagia untuk di usia lansia ini bisa berkumpul bersama kalian semua.